Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmawati dengan NPM 2013-03-1021 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI dan juga Ibu Dr. Pujiati SPD MPD. Selanjutnya, untuk judul proposal penelitian saya adalah pengaruh gaya belajar, minat belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 Kalianda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada 1.1 yaitu latar belakang masalah. Terkait dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan memiliki prestasi belajar yang tinggi, maka siswa juga harus memiliki prestasi belajar yang baik. Prestasi belajar merupakan tolak ukur maksimal yang telah dicapai siswa setelah melakukan perbuatan belajar selama waktu yang telah ditentukan. Seiring dengan usaha peningkatan kualitas pembelajaran bagi anak didik, diperlukan pula sebuah metode yang tepat untuk mengetahui gaya belajar anak. Sehingga dengan demikian, anak akan lebih mudah dalam menerapkan metode atau cara belajar yang cocok dan efektif bagi dirinya. Minat merupakan salah satu pengaruh terhadap aktivitas belajar seorang siswa. Siswa yang mempunyai minat belajar yang tinggi, maka akan menunjukkan prestasi belajar yang baik pula. Dengan adanya minat belajar dalam diri siswa, maka akan menimbulkan keingintahuan dan kesenangan dalam diri siswa untuk terus belajar. Selain itu, dengan adanya salah satu kegiatan yang membutuhkan motivasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka saya sebagai peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Belajar, Minat Belajar, dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Siswa SMK Negeri 1 Kalianda. Yang selanjutnya ada 1.2 yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sebelumnya sudah saya sampaikan, selanjutnya ada identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, kurang tepatnya gaya belajar yang dilakukan siswa. 2. Rendahnya minat belajar yang dimiliki siswa. 3. Rendahnya motivasi belajar yang dimiliki siswa. 4. Rendahnya prestasi belajar siswa. 5. Rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 6. Kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada 1.3 yaitu ada batasan masalah. Berdasarkan latar masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti hanya dibatasi oleh variabel gaya belajar yaitu X1, ada minat belajar X2, dan motivasi belajar X3. Selanjutnya ada prestasi belajar sebagai variabel Y. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar penelitian menjadi lebih terarah sehingga didapat gambaran yang lebih jelas dengan data yang akurat. Selanjutnya ada 1.4 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan juga batasan masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah ada pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Kalianda? Yang kedua, apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Kalianda? Yang ketiga,
Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Kalianda? Yang keempat, apakah ada pengaruh secara simultan dari gaya belajar, minat belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Kalianda? Selanjutnya ada 1.5 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Kalianda. Yang kedua, mengetahui pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Kalianda. Yang ketiga, mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Kalianda. Yang keempat, mengetahui pengaruh secara simultan gaya belajar, minat belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Kalianda. Selanjutnya ada 1.6 yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis terbagi menjadi dua, yaitu bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang telah diperoleh, khususnya yang berkaitan dengan minat belajar, motivasi belajar, gaya belajar, dan juga prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada bagi pembaca, yaitu sebagai tambahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan minat belajar, motivasi belajar, gaya belajar, dan juga prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada manfaat praktisnya, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sebagai bahan informasi dan masukan untuk guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Ada sebagai bahan informasi dan masukan untuk siswa dalam menumbuhkan minat dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan ada yang ketiga sebagai bahan informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan dan pemahaman mengenai pengaruh minat belajar, motivasi belajar, gaya belajar, dan prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada 1.7 yaitu ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup objek penelitian adalah siswa SMK Akuntansi. Yang kedua ada ruang lingkup tempat penelitian adalah SMK Negeri 1 Kalianda. Yang ketiga ada ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2022. Dan yang keempat ada ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pendidikan. Ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada 2.1 yaitu kajian teori. Gaya belajar seseorang adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, baik di sekolah dan juga dalam situasi antar pribadi. Menurut Thomas L. Madden tahun 2002, yaitu manusia pada umumnya menggunakan antara 5 hingga 10% kapasitas otaknya. Jika separuh saja dari seluruh kapasitas otak, tidak akan menemukan lagi hambatan berbahasa dan tidak perlu menggunakan komputer untuk menyelesaikan soal matematika atau tugas ilmiah lainnya karena otak bekerja lebih cepat dari komputer. Salah satu faktor utama dalam mencapai sukses dalam segala bidang, baik berupa studi, kerja, hobi, ataupun aktivitas apapun adalah minat. Hal ini dengan tumbuhnya minat dalam diri seseorang akan melahirkan perhatian untuk melakukan sesuatu dengan tekun dalam jangka waktu yang lama. Lebih berkonsentrasi, mudah untuk mengingat, dan tidak mudah bosan dengan apa yang dipelajari. Minat belajar terdiri dari 2 kata, yakni minat dan juga belajar. Dari 2 kata yang berbeda arti ini, maka penulis akan mendefinisikan satu persatu. Menurut Egi tahun 2004, 57,
Minat mempunyai peranan dalam melahirkan perhatian yang serta-merta memudahkan terciptanya pemusatan perhatian dan mencegah gangguan perhatian dari luar. Kemudian menurut Hilfard dalam Slameto tahun 2010-57 menyatakan minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Pada dasarnya, motivasi adalah suatu usaha yang didasari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Clayton Alderfer dalam Nashar tahun 2004-42, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu untuk belajar. Pengukuran hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa terhadap proses belajar. Pengukuran yang dilakukan guru lazimnya menggunakan tes sebagai alat ukur. Hasil pengukuran tersebut akan berwujud angka ataupun pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran bagi para siswa, yang lebih dikenal dengan prestasi belajar. Dari beberapa definisi tentang belajar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang melalui usaha belajar, berupa kemampuan seseorang dalam mencapai pengetahuan, sikap, dan keterampilan, baik mempelajari, memahami, ataupun mengerjakan tugas yang telah diberikan, yang dinyatakan dalam bentuk nilai dan juga angka. Selanjutnya ada 2.3, yaitu ada hipotesis penelitian. Dari kajian teori dan juga kerangka pikir yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada pengaruh gaya belajar, minat belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 Kalianda. Yang kedua, tidak ada pengaruh gaya belajar, minat belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 Kalianda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu ada metode penelitian. Pertama ada 3.1, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Menurut Saryono tahun 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan juga menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, ataupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh berupa data interval dan juga rasio, di mana teknik statistik yang digunakan adalah teknik statistik inferensial parametris. Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Selanjutnya ada 3.2, yaitu tempat dan waktu penelitian. Untuk penelitian ini saya laksanakan di SMK Negeri 1 Kalianda. Terkait pelaksanaannya dilakukan pada bulan November tahun 2022. Selanjutnya ada 3.3, yaitu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kalianda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik proporsional random sampling karena penelitian ini bersifat sama atau homogen.
Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Kalianda, yaitu sebanyak 120 orang. Selanjutnya ada 3.4 yaitu paradigma penelitian. Yang pertama itu ada X1 sesuai di gambar. X1 itu merupakan variabel gaya belajar. Untuk X2 yaitu sebagai variabel minat belajar. Sedangkan untuk X3 itu sebagai variabel motivasi belajar dan variabel Y sebagai prestasi belajar siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Kalianda. Selanjutnya ada 3.5 yaitu variabel penelitian. Variabel adalah simbol yang nilainya dapat bervariasi, yaitu angkanya dapat berbeda-beda dari satu objek ke subjek lainnya, atau dari satu objek ke objek lain, menurut Azwar tahun 2009. Adapun variabel-variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada variabel dependen atau variabel terikat, yaitu ada variabel Y sebagai prestasi belajar siswa. Yang kedua ada variabel independen atau variabel bebas. Itu ada X1 sebagai gaya belajar, X2 sebagai minat belajar, dan X3 sebagai motivasi belajar. Selanjutnya ada 3.7 yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga dilakukan dengan cara observasi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih sebelumnya dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.